Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya, sehat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan di video kali ini Bapak akan menjelaskan terkait ketika bumi berhenti berputar. Ya, di bab 2 kemarin kita sudah membahas terkait dengan indahnya kebersamaan dari surah Al-Kafirun. Kita lanjut ke bab 2 terkait dengan hari akhir ketika bumi berhenti berputar, ya. Ya, tapi sebelumnya anak-anak harus mengetahui dulu makna hari akhir ini apa, ya. Jadi makna hari akhir ini adalah hari kiamat, di mana peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, ya. Yang ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat siapa? Malaikat Israel, ya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari kiamat ini bahkan tidak diketahui kapan terjadinya, hanya Allah yang tahu saja, ya anak-anak semua. Bahkan Rasulullah pun, Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu secara spesifik pada Allah bahwa kapan terjadinya hari kiamat itu. Namun kita harus tetap percaya bahwa hari kiamat ini akan datang, dan percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Nah, anak-anak sekalian, peristiwa hari akhir ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ayat pertama sampai ayat terakhir menjelaskan tentang surah tentang kiamat, ya. Apa aja artinya, ya? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Itu adalah ayatnya tadi, ya. Tuh, perlu kita anak-anak semua resapi itu arti makna dari ayat Al-Qari'ah itu, bahwa jelas sekali jika kita mengimani hari akhir, hari kiamat, maka yang dipersiapkan apa? Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ya, timbangan kita, ya, amal kebaikan kita. Kalau berat, insya Allah aman, senang, memuaskan kita di akhirat nanti. Tapi kalau timbangan kita ringan, maka na'udzubillah min zalik, akan masuk ke neraka hawiyah. Nah, kemudian adalah selanjutnya, macam-macam hari akhir. Adik-adik tahu macam-macam hari akhir ada apa aja? Hari kiamat. Kiamat itu ada dua, ya anak-anak, ya, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat yang kecil. Kubro besar, ya. Sugro dan kubro bahasa Arab, ya anak-anak, ya. Nah, kiamat sugro ini apa biasanya? Kiamat sugro ini, ya, seperti hancurnya alam sekitar, ya. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, ya. Kemudian tsunami, banjir bandang, ya. Banjir lama kayak kita di Samarinda ini, jangan anggap sepele. Kalau kita di Samarinda ini banjir terus, setiap hari banjir, jangan-jangan itu ada teguran dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai kiamat kecil untuk kita sebagai umat muslim untuk selalu beribadah kepada Allah, minta ampun, teguran, ya. Jangan anggap kecil biasanya kalau ada banjir segala macam seperti itu, ya. Kemudian juga kiamat kecil ini menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Maksudnya adalah di sini tidak pandang bulu siapa yang di daerah itu berdosa, ya anak-anak, ya. Misalnya ada adik semua tinggal di satu tempat. Adik-adik ini hidupnya ibadah lancar segala macam, tapi tetangga adik misalnya ibadahnya nggak lancar, tetap dikasih juga itu
kiamat kecil, semuanya kena adil ya. Adil tidak adil ya. Nah, kemudian kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat besar yang hancurnya alam semesta besar isinya, seperti matahari, bumi, planet, alam semesta hancur. Seperti dikatakan tadi di surah Al-Qari'ah, bahwasannya manusia seperti laron yang berterbangan, kemudian gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Oh, kiamat kubro gitu ya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2, yang dimana ayatnya berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat ya, kemudian dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya ya. Maknanya apa dari ayat itu anak-anak ya? Kelak di hari akhir nanti setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dalam alam kubur ya. Karena kiamat kubur ini lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadinya, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah ya bahwasannya hari kiamat ini adalah hari di mana kita akan dihadapkan sebagai umat yang bertakwa kepada Allah. Nah, tanda-tanda hari akhir ini apa aja ya? Banyak ya. Ada satu, banyaknya ulama muslim yang wafat, kemudian agama yang dianggap tidak penting, maksiat makin terang-terangan ya, dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Banyak laki-laki yang berlaku perempuan atau sebaliknya ya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Minuman keras dan barang terlarang ya, seperti narkoba bebas beredar ya, menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela ya. Pokoknya bebas semuanya. Bumi ini seperti tak ada Tuhan ya, tak ada batasan, semuanya bebas. Mau dia muslim, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, itu semuanya ya hancur. Tidak ada lagi mengingat Tuhan yang esa, hanya melihat nafsu saja ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul ya, hikmah. Kemudian ya, yang terakhir ada hikmah mempercayai hari akhir ya. Dibahas tadi dari surah Al-Qari'ah, kemudian Al-Zalzalah ya. Hikmahnya apa? Kita meyakini bahwa kuasa Allah untuk menghancurkan bumi ini di hari akhir nanti adalah kita bertambahnya yakin kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan ya. Adik-adik semua, anak-anak bapak semua masih kelas 6 SD ya, masih ada jenjang-jenjang berikutnya SMP, SMA, kuliah, punya keluarga ya. Dari situ sudah ditabung ya, ditabung amal ibadahnya, kemudian rajinnya sholatnya anak-anak ya, supaya apa? Supaya kita ada bekal, supaya berat nanti timbangan kita ketika di akhirat, supaya nggak masuk apa anak-anak? Semoga tidak masuk neraka hawiyah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. Nah, kemudian juga kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkelahi, bukan obat terlarang ya. Kemudian bersikap jujur, disiplin ya, mengerjakan tanggung jawab ya, pekerjaan kita amanah ya anak-anak ya. Nanti orang tuanya suruh buangin sampah begitu, apa segala macam dilakukan ya. Nah, disiplin, tanggung jawab, udah disuruh ya anak-anak ya. Nah, kemudian selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang terakhir tidak menunda-nunda, melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR ya. Kemudian juga ya pokoknya hal-hal yang berbau malas-malasan tinggalkan ya. Jangan nunda-nunda ya, apalagi tentang ibadah. Bukan sepenuh hati atas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja anak-anak sekalian. Saya kira anak-anak nanti mengerti. Kemudian nanti insya Allah ada tugas tambahan dari Bapak untuk menulis ya surah Al-Qari'ah beserta artinya. Kemudian memaknai Al-Zalzalah. Jadi itu saja
pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.